Kalau beli lensa buat fotografi, buat dipakai dokumentasi pribadi, atau misalnya kita pakai buat foto produk kita sendiri, atau bahkan dipakai buat ngejob, itu apa aja sih yang harus diperhatiin? Karena emang sulit milihnya. Speknya teknikal banget. Harganya bervariasi untuk focal length yang sama bahkan. Dan spek-spek yang cukup mirip. Dan yang paling sulit buat fotografer pemula adalah udah baca spek dari lensanya, tapi tetap nggak paham kelebihan atau kelemahan dari sebuah lensa. Plus minusnya apa? Kenapa lensa yang satu bisa lebih bagus dari lensa yang lain? Dan baiknya beli yang mana? Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, gue Kristo Chandra. Gue adalah seorang commercial photographer dan terkadang gue juga mengambil peran sebagai sutradara dan juga sinematografer untuk kebutuhan beberapa project syuting iklan dan kebutuhan komersil lainnya. Jadi buat milih lensa yang cocok dengan kebutuhan kita itu emang sulit. Kalau misalnya kita fotografer pemula, kita mungkin akan dengerin saran dari fotografer yang lebih senior dari kita. Tapi kalau genre fotografi antara kita dan fotografer lain ini nggak sama, line up lensa yang kita butuhin itu juga bisa jadi beda. Ditambah lagi, preferensi tiap fotografer dalam menangkap sebuah gambar itu juga beda-beda. Budget juga berbeda. Ada yang suka pegang satu lensa zoom yang range-nya panjang banget, ada yang ngincer bokeh maksimum, dan ada juga fotografer yang nggak pengen bawa lensa yang terlalu berat karena kebutuhannya buat traveling. Gue dulu juga pernah bingung tentang milih lensa ini. Tapi karena gue akhirnya punya kesempatan untuk cobain dengan berbagai macam merek kamera. Cobain berbagai lensa, mulai dari yang murah sampai yang mahal, bahkan sampai ngetes secara in-depth performa dari beberapa lensa ini, gue jadi cukup punya gambaran gimana cara bantu kalian untuk milih lensa yang cocok buat kebutuhan kalian sendiri. Yang pertama, gue mulai dari spek standar yang harus kalian tahu, yaitu meliputi focal length, aperture, mount, dan juga circle coverage. Focal length itu sebenarnya adalah jarak dari point of convergence di lensa kita ke sensor kamera kita. Biasanya angka ini ditulis dalam milimeter kayak 35 mili atau 50 mm. Jadi semakin gede angka milimeternya, otomatis panjang lensa kita itu juga akan semakin bertambah. Kecuali ada mekanisme khusus dari sebuah lensa yang menggunakan mekanisme periskop atau dalam beberapa lensa disebut lensa reflect. Angka milimeter ini hampir nggak bisa berdiri sendiri. Karena bidang pandang dari lensa atau field of view-nya itu akan mengikuti media atau dalam hal ini sensor yang diproyeksikannya. Di industri fotografi sendiri, 35 mm film adalah format media yang paling populer di zaman kamera analog. Ukuran kameranya itu bisa cukup travel friendly dan cukup compact. Tapi hasil fotonya itu juga sangat cantik, dan untuk cuci film 35 mm ini itu bisa dilakukan di banyak tempat. Alhasil saat transisi dari analog ke digital, produsen kamera dan lensa itu menggunakan media 35 mm yang sama, yang saat ini kita sebut dengan ukuran sensor full frame, yang ukurannya itu sama dengan saat itu, yaitu media 35 mm film format. Jadi buat fotografer yang udah terbiasa menggunakan 35 mm film format, focal length kayak 35 mm, 50 mm, atau bahkan 85 mm itu akan punya field of view dan ease of use yang sama atau mirip banget dengan kamera analog di zamannya. Buat kalian yang menggunakan kamera APS-C atau Micro Four Thirds, kalian bisa mendapatkan field of view yang sama dengan kamera analog 35 mm film format, yaitu dengan cara mengalihkan crop factor dengan focal length lensa kalian. Untuk Micro Four Thirds itu di 2 kali, sedangkan di APS-C system itu punya beberapa crop factor. Brand Fuji, Sony, dan Nikon itu di 1,53 kali, dan brand Canon itu di 1,6 kali. Biasanya, untuk penggunaan foto portrait setengah badan, field of view yang sering digunakan para fotografer itu adalah 50 dan 85 mm di full frame. Untuk foto group atau dokumentasi traveling, itu kita ingin field of view yang lebih lebar lagi, dan itu artinya menggunakan focal length yang lebih pendek. Kalian bisa lihat tabel berikut buat referensi syuting kalian. Berikutnya adalah tentang aperture. Angka ini tuh sebenarnya adalah sebuah rasio antara focal length dibagi dengan opening diameter dari sebuah lensanya. Semakin kecil angka f-stopnya, itu artinya semakin gede bukaan lensanya, dan biasanya semakin mahal harga lensanya. Karena pabrikan lensa itu biasanya memberikan kualitas optik yang lebih baik di lensa-lensa dengan bukaan yang besar. Tapi bukan hanya angka aperture aja yang akan mempengaruhi harga dari sebuah lensa. Ada beberapa faktor lain, misalnya kayak edge-to-edge sharpness, micro contrast, dan juga konfigurasi dari optiknya. Buat catatan, untuk kamera dengan sensor full frame, bukaan atau aperture f2.8 itu masih bisa dikonsider sebagai bukaan yang cukup besar. Di kamera dengan sensor yang lebih kecil, kalian bisa mendapatkan depth of field yang serupa dengan kamera full frame, yaitu dengan cara mengalihkan crop factor dengan aperture lensa kalian.
Contohnya adalah kalau kalian menggunakan lensa Fujinon 23mm f1.4 di bodi APS-C. Kalian akan mendapatkan field of view dengan depth of field yang kurang lebih mirip di lensa 35mm dengan bukaan f2 di sistem full frame dengan jarak syuting yang sama. Spek berikutnya yang harus kalian perhatikan sebelum membeli sebuah lensa itu adalah mount dan juga circle coverage, atau dalam kata lain peruntukan dari sistem lensa tersebut. Lensa dengan peruntukan sensor yang lebih besar itu akan punya circle coverage yang lebih besar, dan ini tuh beda artinya dengan mount lensa. Di beberapa sistem seperti Canon, Nikon, dan juga Sony itu mempunyai mount yang sama untuk dua sistem yang berbeda. Ketiga brand ini itu bermain di sistem full frame dan juga APS-C secara bersamaan. Di mana lensa-lensa dengan mount yang sama ini bisa digunakan secara interchangeably. Lensa full frame itu bisa dipasang di sistem APS-C dan juga sebaliknya. Ingat, kata kuncinya di sini adalah dipasang. Contohnya Sony. Sony punya mount yang sama untuk sistem mirrorless mereka yang diberi nama E-mount. Untuk seri full frame, mereka menggunakan kode FE di lensa native-nya. Dan untuk seri APS-C, Sony memberi kode E aja. Kalau kalian menggunakan lensa berkode E di kamera full frame, kayak A74 misalnya, maka kalian akan mendapatkan daerah hitam yang cukup lebar di foto kalian. Sehingga resolusi foto atau video yang direkam itu menjadi tidak bisa maksimum. Sedangkan kalau yang terjadi sebaliknya, yaitu lensa FE dipasang ke bodi APS-C, itu hampir nggak ada perubahan yang berarti dari sisi visual. Cuma biasanya, lensa untuk kelas sensor yang lebih gede itu akan lebih berat dan juga lebih mahal daripada ekivalennya di sensor yang sama. Jadi pastiin kalian beli lensa yang tepat untuk bodi kamera kalian. Dari sisi perubahan focal length, itu ada dua macam lensa yang bisa kalian beli, yaitu fixed lens atau prime lens, di mana ini adalah lensa dengan focal length yang tetap, dan satunya lagi adalah zoom lens dengan perubahan focal length atau lensa dengan variable focal length. Normally, prime lens itu menawarkan bukaan yang lebih besar daripada lensa zoom. Jadi kalian bisa mendapatkan daerah yang out of focus-nya itu lebih blur lagi, dan performa ISO-nya atau performa low light performance-nya itu akan jauh lebih bagus karena ISO-nya akan jadi lebih turun. Dan juga di beberapa prime lens, bahkan yang murah, itu kualitas sharpness-nya sampai edge to edge itu akan lebih bagus daripada lensa zoom yang bahkan lebih mahal. Sedangkan zoom lens di sisi lain itu menawarkan lensa yang nggak perlu diganti-ganti kalau misalnya kalian mau ganti focal length. Sehingga lebih dipilih oleh banyak wedding shooter, baik foto atau video, karena mereka berkutat dengan kejar-kejaran momen dan juga variasi framing. Keterbatasan dari lensa zoom ini di sisi bokeh dan performa low light dan image quality yang secara umum kalah dengan prime lens ini, itu biasanya dikompensasi dengan penggunaan kamera full frame oleh para wedding shooter. Kalau kalian kebutuhan shootnya itu bukan dipakai buat kerja profesional, dipakainya cuma buat hobi atau buat belajar aja, kalian bisa memilih lensa dengan field of view standar kayak 40mm atau 50mm dengan bukaan standar kayak 1.8, f2, atau bahkan f2.8 sebagai lensa kedua setelah kit. Dan gue ingetin sekali lagi, 40 dan 50mm yang gue mention di sini itu adalah ekivalen di sistem full frame. Jadi kalau kalian pakai sistem APS-C, kalian sesuaikan sendiri dengan crop factor-nya. Spek berikutnya yang bisa kalian perhatikan itu adalah dari sisi motor autofocus. Gue perhatikan ada beberapa motor autofocus yang cukup biasa digunakan di lensa-lensa fotografi, yaitu ada DC motor, ada stepper motor, ada linear motor, dan juga ultrasonic motor. DC motor ini digunakan oleh lensa-lensa keluaran lama seperti Fujinon 23 dan 35mm f1.4 R series. Kecepatan AF-nya ini cukup cepat untuk fotografi, tapi transisi fokusnya di videografi itu masih berasa cukup kasar dan motor AF-nya juga cukup berisik. Naik kelas berikutnya, itu adalah stepper motor atau STM. Gue temui beberapa lensa dengan motor STM ini itu punya kecepatan AF yang cukup cepat, tapi performa transisi fokus video dan tingkat kebisingannya ini berbeda-beda. Lensa STM keluaran terbaru itu rata-rata punya suara yang hampir nggak terdengar, tapi yang keluaran lama gue temui sangat berisik. Berikutnya adalah USM motor yang digunakan di lensa-lensa merek Canon atau L series-nya Canon. Motor AF ini juga sangat cepat, presisi, dan juga hening. Biasanya lensa yang pakai motor ini itu dipakai buat sport fotografi, buat motorsport, buat wildlife, dan juga buat birding. Motor lain yang juga digunakan di lensa flagship dari beberapa pabrikan lain yaitu adalah LM atau linear motor. Motor ini tuh punya kecepatan AF yang sangat cepat dan kualitas transisi fokus yang sangat halus untuk keperluan video, dan motornya sendiri juga sangat hening. Terakhir yang mau gue bahas sebelum membeli sebuah lensa baru itu adalah image quality atau karakter lensa. FYI, parameternya itu ada banyak banget, tapi gue akan pakai preference yang biasanya gue bahas untuk keperluan lensa gue pribadi. Kalian bisa lihat
beberapa karakter lensa berikut ini, mulai dari ketajaman lensa di bukaan terbesarnya, flaring karakter sampai dengan distorsi. Beberapa parameter tertentu yang bisa jadi faktor pertimbangan itu adalah penggunaan dari lensanya. Kalau kalian cari buat travel, kalian cari yang enteng, cukup tajam, dan penggunaan lainnya atau parameter lainnya itu bisa kalian kesampingkan. Kalau kalian cari lensa street photography, biasanya kalian nggak akan terganggu dengan distorsi ataupun vignette tipis. Kalau kalian seorang wedding shooter, mungkin pertimbangan flaring karakter akan jadi penting, dan lain sebagainya. So far gitu aja, semoga kalian yang mau beli lensa itu jadi punya pertimbangan yang lebih bagus buat milih lensa kalian, dan sampai ketemu sama gua Kristo Chandra di video berikutnya. Bye!